Assalamualaikum anak-anak semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-6. Baiklah anak-anak, inilah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, apakah kalian masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Coba kita temukan pembelajaran berharga dalam cerita tersebut. Ini adalah dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Kita ingat-ingat kembali ya cerita tersebut. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget karena gabus terlihat sangat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera untuk makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangatlah ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya karena ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian mengambil kelapa, melubanginya dan membiarkan airnya habis. Lalu tupai masuk ke dalam kelapa dan angin membawanya masuk ke dalam pantai. Kemudian sang tupai bertemu dengan ikan hiu. Ikan hiu langsung mengejar si tupai dan memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar akhirnya membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah anak-anak, itulah tadi cerita dongeng tupai dan ikan gabus. Berdasarkan cerita tersebut, tulislah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut. Jadi anak-anak, cerita tupai dan ikan gabus memiliki pesan moral, yaitu tolong-menolong terhadap sesama akan membawa pada kedamaian dan kebahagiaan. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tentunya ada ya anak-anak. Nah, pada cerita tupai dan ikan gabus terdapat sikap yang baik dan kurang baik. Sikap yang baik yaitu mereka saling tolong-menolong dan mereka juga selalu mengunjungi tempat-tempat baru dilakukan bersama-sama. Sedangkan sikap yang tidak baik yaitu tupai membunuh ikan hiu untuk mengambil hatinya. Jadi sikap yang baik patut kita contoh ya anak-anak, sedangkan sikap yang tidak baik jangan kita contoh ya. Nah anak-anak, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu? Nah anak-anak, kalian bisa buat diagram seperti ini ya. Lalu tuliskan contoh sikap yang baik dan contoh sikap yang tidak baik di buku tugasmu ya anak-anak.
Nah, anak-anak, gerakan apa saja yang telah kita pelajari sebelumnya? Apakah kalian masih ingat? Ayo kita sebutkan. Yang pertama adalah langkah. Ada langkah ke depan, ada langkah ke belakang, langkah ke samping, langkah serong depan, dan langkah serong belakang. Gerakan yang kedua adalah pukulan. Ada pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, dan juga pukulan melingkar. Gerakan yang ketiga adalah tangkisan. Ada tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Gerakan keempat atau gerakan terakhir adalah tendangan. Ada tendangan lurus, tendangan tusuk, tendangan jejak, dan tendangan T. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan melakukan seluruh gerakan dasar pencaksilat. Sekarang kalian dapat mempraktekkan keempat gerakan yang telah kita sebutkan tadi ya. Selamat mencoba. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.